permainan kecil kita, cukup buat otak traveling ya. Ngajakin main pas malam, permainan kecil tuh apa ya? Annyeonghaseyo dulu, Yusuf Kemimnida, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So far so good, nothing problem, kan? Dan buat kalian semua yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Nah, Porisain seperti biasa nih, aku akan mengabarkan update berita terbaru dari dunia per-K-popan yang sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan tentang update terbarunya, kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Follow juga sosial media aku, di Instagram itu ada @yusrokim, di Facebook itu ada Detektif Teori, di Twitter itu ada @yusrokim2. Gak usah hamnida cengkedel. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas beritanya bersama-sama. Oke cinggu ya, untuk berita pertama kita mulai dulu dari GOT7. Seperti yang kalian tahu bahwa member dari GOT7 itu tidak memperbaharui kontrak bersama dengan JYP Entertainment. Nah, dikarenakan mereka sekarang sudah tidak lagi menjadi artis JYP Entertainment, di hari terakhirnya kemarin, member-member dari GOT7 itu telah memberikan pesan tulisan tangan melalui Instagram resmi mereka. Pada tanggal 19 Januari, di hari terakhir mereka sebagai artis JYP Entertainment, GOT7 mengunggah pesan tulisan tangan melalui Instagram resminya. Agase, ini GOT7. Pertama, kami minta maaf karena menulis surat karena alasan seperti ini. Kami berpisah dengan tidak memperpanjang kontrak dengan JYP yang bekerja sama dengan kami dari awal hingga akhir. Kami dan JYP saling mendukung masa depan masing-masing. Semua member akan memulai awal yang baru dengan orang-orang yang akan bertanggung jawab atas masa depan individual kami. Kami menulis ini juga untuk memberitahu fans terlebih dahulu. Kami tahu betul kata-kata tidak bisa mengobati luka dan kekhawatiran yang dirasakan Agase. Namun ada satu hal yang bisa kami katakan kepada Agase sebagai GOT7. Kami semua ingin terus menciptakan musik untuk Agase, membaginya bersama dan terus menghabiskan waktu bersama. Tidak bermaksud untuk meninggalkan kenangan dengan Agase yang telah mendukung dan memperhatikan kami yang tidak sempurna ini di masa lalu. Kami ingin berjalan ke masa depan dengan kenangan itu, membuatnya jadi kenyataan dan bukan hanya harapan. Kami bertujuh akan menunjukkan sisi yang bagus dan terus berkembang ke depannya. Love you, I got 7. Melihat pesan tulisan tangan yang diberikan oleh GOT7 melalui Instagram resminya, GOT7 menjadi trending di seluruh dunia di Twitter dikarenakan penggemar memberi selamat atas sebuah awal perjalanan yang baru. Para penggemar mentweet GOT7 New Phase bersama dengan pesan-pesan yang berharap agar member GOT7 baik-baik saja saat mereka menulis halaman baru dalam hidup mereka. Penggemar terus mendukung dengan percaya pada GOT7 bahwa ketujuh anggota akan terus bersama satu sama lain dan dengan penggemar mereka. Penggemar berharap ketujuh anggota menemukan kesuksesan di masa depan mereka saat mereka memulai babak baru. Wah, saat mendengar berita dari GOT7, jujur aku sangat terharu banget ya melihat bagaimana hubungan antara GOT7 dan juga Agase. Aku sangat salut banget dengan Agase, yang mana Agase ya meskipun agak sedih juga sih ya, karena mungkin dikarenakan mereka sudah nggak satu agensi lagi, nanti mereka jarang kumpul seperti itu dan mungkin agak jarang juga buat comeback. Tapi di sini Agase itu bersikap dewasa banget ya, mereka itu mendukung GOT7 karena mereka tahu bahwa hal ini merupakan yang terbaik untuk membernya. Dengan cara ini, semua membernya dapat menemukan jalan baru dan mungkin mereka akan lebih bersinar lagi. Dan kita juga berharap bahwa meskipun mereka mungkin sekarang itu tidak bersama di agensi yang sama-sama kembali, ya semoga kedepannya mereka dapat terus berkomunikasi dan juga nanti semoga mereka comeback lah ya, minimal 1 kali setahun atau enggak 2 kali setahun ya, untuk mengobati kerinduan dari para penggemar. Setuju nggak nih? Kalau setuju komen di bawah ya, dan coba dong kasih pendapat kalian sebagai Agase bagaimana melihat pesan tulisan tangan yang diberikan oleh GOT7. Apakah kalian terharu atau bagaimana? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Kali ini datanya dari pewaris Samsung. Bukan berhubungan dengan K-pop sih ya berita yang kedua ini, tapi lagi heboh banget gitu, dan aku juga mau sharing kepada kalian semua. Nah, jadi pewaris Samsung ini katanya ditahan dikarenakan kasus suap. Lee Jae-yong, pewaris perusahaan Samsung, telah divonis hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Tinggi Korea Selatan lantaran terlibat dalam sebuah kasus penyuapan pada Senin 18 Januari. Kasus ini merupakan persidangan ulang atas kasus sebelumnya yang melibatkan mantan Presiden Korea Selatan,
Park Geun-hye yang juga divonis penjara akibat kasus penyuapan dan korupsi. Melansir dari BBC, keputusan itu memungkinkan akan memberikan dampak pada peran Lee Jae-yong bagi masa depan raksasa teknologi Korea Selatan tersebut. Berita itu menyebabkan saham Samsung turun sekitar 4%. Menurut putusan pengadilan, Lee secara aktif memberikan suap dan secara implisit meminta presiden menggunakan kekuasaannya untuk membantu kelancaran suksesi bagi Samsung, seperti yang dikutip dari BBC. Dilansir dari Reuters, pengadilan memutuskan Lee bersalah atas penyuapan, penggelapan, dan penyembunyian hasil kriminal sebesar 8,6 miliar won atau setara dengan 109 miliar rupiah. Wow, jumlahnya juga sangat fantastik banget ya, 109 miliar rupiah. Dan bahkan dikarenakan kasus ini juga berdampak langsung kepada Samsung. Yang mana seperti yang telah aku bacakan tadi, saham dari Samsung itu langsung merosot sebanyak 4%. Kehilangan 4% ini bukan jumlah yang sedikit. Jumlah 4% itu jumlahnya sangat banyak banget ya. We don't know jumlah yang sebenarnya seperti apa, karena kita juga tidak tahu berapa nilai saham untuk Samsung. Nah, kalau kalian sendiri melihat berita tentang seorang pewaris dari Samsung yang dipenjara dikarenakan kasus suap ini seperti apa? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Kali ini datanya dari SM Entertainment. Seperti yang kalian tahu bahwa SM Entertainment itu terkenal dengan idol-idolnya yang memiliki visual yang sangat memukau. Inilah yang membuat banyak orang menyebutkan bahwa SM Entertainment ini seperti taman bunga. Nah, baru-baru ini para netizen dari Korea itu telah membagikan foto-foto masa kecil dari para idol SM Entertainment. SM Entertainment dikenal dikarenakan merekrut trainee mereka sejak usia muda. Mereka membina individu muda dengan keterampilan menyanyi dan menari yang luar biasa, serta individu dengan visual yang sempurna. Baru-baru ini, netizen berkumpul di komunitas online untuk membagikan foto artis SM Entertainment yang memamerkan visual sempurna mereka. Bahkan dimulai sejak usia muda. Netizen menjadi terkesan dengan betapa cantiknya penampilan para idol saat ini. Mereka membanggakan daya tarik mereka bahkan di masa kecil mereka. Banyak netizen dan penggemar K-pop lainnya berbagi foto artis SM Entertainment di masa kecil mereka di bagian komentar komunitas online. Dan berikut adalah foto-foto masa kecil dari para idol SM Entertainment. Gimana? Kalian udah melihat bagaimana foto-foto masa kecil dari artis SM Entertainment? Jadi, hal itu membuktikan bahwa artis atau idol SM Entertainment itu terlahir dengan visual yang sempurna. Dan coba sekarang kita lihat bagaimana reaksi dari netizen Indonesia melihat hal tersebut. Let's we see together. Masih ingat banget nih, pada tahun 2016 debut NCT Dream pada di bawah umur semua kan? Nah, SM Entertainment itu kena hina-hina nih pada saat itu. Dikatain aneh, dikatain eksploitasi anak lah, bla bla. Tapi lihatlah sekarang, bahkan sekarang agensi lain juga pada debutin grup yang membernya pada di bawah umur. Dan bahkan sekarang pemerintah Korea sampai buat undang-undang perlindungan idol di bawah umur deh, kalau nggak salah. Bener sih, seperti yang aku lihat ya, itu emang banyak banget agensi-agensi dari Korea yang mendebutkan idol-idol yang di bawah umur. Gak cuma SM Entertainment, jujur aku dulu pas ngelihat NCT Dream cukup speechless ya, karena semuanya masih unyu-unyu banget ya, serius. Dan ternyata banyak banget yang ngikutin mereka sekarang. Oke. Jadi sudah terbukti ya bahwa SM Entertainment ini merupakan sebuah pencetus ide yang sangat brilian banget. Sampai orang-orang banyak yang ngikutin agensi tersebut ya. Dan coba sekarang kita lanjut melihat komentar yang berikutnya. Ya, jadi pertanyaan nih ya, gimana caranya mereka dapatin bibit unggul begini? Gimana caranya mereka bisa lihat gambaran muka masa depan mereka bisa jadi serbuk berlian? Soalnya banyak yang kecilnya cantik, imut, gemesin, gedenya bikin enak. Kayak gue. Oke, sabar ya. Foto-foto ini itu sebagai tamparannya buat haters yang sering ngatain anak-anaknya itu oplas. Makanya ikutin mereka dari trainee. Itu umur mereka masih di bawah umur. Dan sampai sekarang gak ada perubahan sama face-nya coy. Apalagi Jisung nih, mukanya dari dulu sampai sekarang susah dibandingin. Kelihatan tetap baik. Bener sih ya, muka Jisung gak pernah berubah. Jujur, dari member-member NCT cuman dia yang gak pernah berubah mukanya. Tetap kayak gitu-gitu doang ya, tetap imut, tetap baby face. Serius. Next,
Sebenarnya ya, Korea itu dari sononya, dari nenek moyangnya mereka emang udah cakep sih. Walau banyak yang bilang oplas-oplas nih. Tapi secara keturunan mereka memang vibes-nya cakep-cakep terus. Putih mulus dan rambut yang terurai bagus. Sama nih kayak orang Cina atau Jepang dan Asia juga sih. Benar, taman bunga ya. Sudah shining, shimmering, splendid sejak masih balita. Ditambah waktu trainee itu dapat perawatan gratis dari SM Plus. Air minum SM tentunya ya. Oke, air minum SM itu kayak gimana? Pengen nyobain ya, siapa tahu kita bisa kayak berlian terus ya. Jadi makin jadi serbuk berlian ya. Apalagi Marga Chung yang terkenal punya vibe elegan seperti Crystal Jung, Jung Jaehyun, Jung Sung Chan. Wow, selain visual blasteran Korea surga ya, gila sih line vokal jebolan SM. Anak SM arunya emang beda sih ya. Mau disandingin sama siapapun ya, tetap mereka yang paling menonjol nih, baik dari segi karisma ataupun dari segi visual. Melihat yang tampan dan cantik bikin hati bahagia dan awet muda ya. Oh ya? Crystal direkrut sejak usia 5 tahun. Benar-benar gila. Oh ya? Dari 5 tahun ya. Terus kalau Jessica dari umur berapa dong? Keren sih SM ya, nggak monoton nih soal visual dan vokal. Tapi mereka tuh juga ngajarin attitude yang baik nih. Lihat aja rata-rata artis SM kalau di depan media tangan kanan genggam tangan kiri dan tangan kiri menggepal. Sederhana sih kelihatannya, tapi itu tetap menjadi nilai plus artis SM dimanapun mereka berada sampai ke bawah di luar SM Entertainment. SM itu menciptakan idola dan teletanya masing-masing, bukan ngebeli. Ya. The real taman bunga, cakep sedari orok, no debat. Nah kalau kalian sendiri nih melihat bagaimana visual dari artis atau idol SM Entertainment yang sudah terlihat cakep sejak masa kecil bagaimana? Silahkan sampaikan reaksi kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk topik yang berikutnya. Ini juga topik yang lagi hangat banget sih diperbincangkan. Gak cuma di netizen Korea doang, tapi netizen Cina juga ramai banget memperbincangkan tentang hal tersebut. Jadi topik kali ini adalah tentang The Devil Wears Prada, yang mana hal ini menjadi trending topik di Weibo dan juga netizen Cina. Dan The Wears Prada ini juga menyeret-nyeret nama Irene dan Chanyeol EXO. Apa yang terjadi dengan topik tersebut? Langsung aja kita bahas. The Devil Wears Prada memenuhi trending topik Weibo dan pencarian terpanas di Cina, disusul oleh nama-nama seperti Chanyeol EXO, Irene Red Velvet, dan aktris Zheng Xuang setelah sang aktris terlibat dalam skandal surrogate mother. Dikabarkan dalam sebuah postingan yang mendapat banyak reaksi di Weibo bahwa harga saham Prada menurun drastis setelah brand ambassador mereka berturut-turut mengalami sebuah skandal, sehingga memunculkan sebuah spekulasi di antara netizen. Apakah benar The Devil Wears Prada mengandung tanda kutukan? Seperti yang telah diketahui, brand ambassador Prada di Cina yaitu Zheng Xuang, artis yang membintangi drama Love O20, terlibat sebuah skandal terkait peminjaman rahim atau surrogate mother pada tahun 2020 yang lalu. Diceritakan bahwa Zheng Xuang bersama dengan suaminya, Zeha, telah menikah di Amerika pada Februari 2020. Kemudian mereka melakukan perjanjian untuk menemukan ibu pengganti yang nantinya akan mengandung bayi mereka. Zheng Xuang dan suaminya akan memberikan sperma dan sel telur yang telah dibuahi untuk ditransfer ke dalam rahim ibu pengganti yang kemudian akan mengandung anak dari Zheng Xuang dan Zeha. Masalah muncul ketika ibu pengganti tersebut telah mengandung selama 7 bulan dan Zheng Xuang dan Zeha dikabarkan telah bercerai. Secara hukum, ibu pengganti dan peminjaman rahim adalah ilegal di Cina dan mayoritas negara Asia. Tetapi di Amerika hal tersebut legal, sehingga saat memutuskan untuk mencari ibu pengganti, mereka harus melakukannya di Amerika. Pada Desember 2020 dan Januari 2021, kedua anak mereka telah lahir ke dunia. Tetapi masalah semakin rumit saat keduanya telah bercerai. Zeha, suami Zheng Xuang, kewalahan untuk merawat kedua anaknya di Amerika karena visa akan berakhir pada Juni 2021. Sehingga Zeha membutuhkan Zheng Xuang untuk menandatangani berkas agar kedua bayinya dapat kembali ke Cina dan dirawat oleh mantan suami. Tetapi Zheng Xuang dan keluarganya menolak hal tersebut. Keluarga Zheng Xuang bahkan menyarankan anak tersebut untuk diserahkan pada pengadopsi anak. Akibat hal tersebut, Zheng Xuang menjadi trending topik utama di berbagai media massa Cina. Berbagai kabar berhembus sebagai roda yang berputar begitu cepat. CF, iklan, dan semua kontrak yang berhubungan dengan Zheng Xuang mendapatkan imbas dari masalah tersebut, termasuk brand fashion Prada. Prada mengalami penurunan saham yang cukup tajam. Hal tersebut membuat netizen Cina bertanya-tanya, apakah The Devil Wears Prada adalah sebuah kutukan? Postingan yang mencapai jutaan reaksi tersebut telah terdengar sampai netizen internasional, termasuk juga netizen Korea. Sehingga mereka pun bertanya-tanya, mengapa brand ambassador dari kedua negara ini mengalami kontroversi berturut-turut? Chanyeol dengan kontroversi simpang siur, cheating boyfriend yang tak kunjung mendapatkan klarifikasi dari SM Entertainment. Kemudian disusul oleh kontroversi Irene dengan stylist, dan ketiga adalah Zheng Xuang dengan isu surrogate mother. Jadi ada apa dengan brand ambassador Prada dan apa arti dari The Devil Wears Prada? Wah,
cukup miris juga ya melihat tentang hal tersebut ya. Hal ini menjadi topik perbincangan hangat lagi gitu. Padahal yang bermasalah di sini sebenarnya adalah Zheng Xuang gitu ya. Tapi dikarenakan Zheng Xuang ini menjadi brand ambassador dari Prada, Irene Red Velvet dan juga Chanel EXO terseret lagi ke dalam topik perbicaraan yang hangat ini. Kalau kalian sendiri melihat bagaimana topik tentang The Devil Wears Prada ini, apakah kalian sependapat dengan netizen yang lain menyebutkan bahwa The Devil Wears Prada itu merupakan sebuah kutukan? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Kali ini datangnya dari Jessie, yang mana Jessie baru-baru ini telah dilarikan ke rumah sakit dikarenakan flu perut. Jessie baru-baru ini dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami flu perut. Pada hari Selasa 19 Januari, Jessie membuat para penggemar khawatir setelah mengunggah foto saat berada di rumah sakit. Seraya mengunggah foto melalui Instagram Story, Jessie menuliskan, "Setiap hari, 6 hari berturut-turut dan bagaimana bisa." Dalam foto tersebut, para penggemar bisa melihat beberapa cairan infus yang berbeda di rumah sakit. Kini pada hari Rabu, tanggal 20 Januari, perwakilan agensi V-Nation mengabarkan bahwa Jessie saat ini sedang berada di rumah sakit karena flu perut. Ia sedang fokus dalam penyembuhannya dalam beberapa hari ini tanpa melakukan jadwal apapun dan sedang dipertimbangkan untuk keluar dari rumah sakit pada tanggal 20 Januari. GWS ya buat Jessie Nuna ya, sedih juga nih melihat kabar dari Jessie yang dilarikan ke rumah sakit dikarenakan alami flu perut. BTW, flu perut ini seperti apa ya? Mungkin dari kalian ada yang tahu tentang flu perut? Silahkan komen di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Kali ini datangnya dari Baekhyun EXO. Jadi ada lagu dari Baekhyun yang berjudul Drown. Nah, lirik dari lagu Baekhyun yang berjudul Drown itu memiliki makna yang eksplisit dan juga berbau tentang hal-hal yang dewasa. Dan hal ini pun membuat Baekhyun dan juga lagunya menjadi trending topik di seluruh dunia. Baekhyun membuat penggemar bersemangat ketika dia merilis video musik untuk Get You Alone sebelum merilis mini album Jepang pertamanya, Baekhyun, yang dirilis pada tanggal 20 Januari waktu Korea Selatan. Segera setelah lagu dan liriknya dirilis, Baekhyun menjadi trending di media sosial dikarenakan banyak penggemar dikejutkan oleh lirik yang eksplisit secara seksual di salah satu lagunya. Seorang penggemar merilis terjemahan bahasa Inggris dari lagu-lagu Baekhyun di Twitter dan penggemar tidak bisa melupakan betapa eksplisitnya lirik lagu tersebut. Nama Baekhyun bersama dengan judul lagu Drown naik ke daftar trending karena banyak penggemar men-tweet reaksi mereka terhadap lagu tersebut. Banyak penggemar yang tidak dapat melupakan lirik sensual dan dewasa dari lagu Baekhyun dari mini album Jepang pertamanya. Oke, jadi banyak yang menilai bahwa lirik lagu dari Baekhyun yang Drown itu katanya terlalu dewasa. Coba ya kalian perhatikan lirik lagu dari Baekhyun yang Drown itu. Nanti coba kalian nilai apakah memang sangat dewasa banget atau enggak. Jujur aku sih belum memperhatikan banget, dan ini juga liriknya bahasa Inggris kan. Dan kemampuan aku berbahasa Inggris juga tidak seperfect itu ya. Bisa paham tapi nggak terlalu paham. Coba ya aku bacain liriknya kayak gimana ya. Di sini ada kok liriknya. Oh, your silhouette wearing my shirt, that's a bit, okay. Pakai baju seperti itu, too long for you. Come over here tonight. Oh, datang sini pas malam ini, okay. So then, shall we start our little game? Jadi, bisakah kita memulai permainan kecil kita? Cukup buat otak traveling ya. Ngajakin main pas malam, permainan kecil itu apa ya? We don't know juga. Unfastening the button one by one, drowning in sweet kiss, always. I'm better anywhere, I'm better anytime. Wish. Tell me again and again in that sweet voice of yours. The more I look at you, I see you are the best. Art, kamu adalah seni yang terbaik. Laying out completely open, this is true style. Even if the glow fade, your skin still shine. Embrace me. Gila sih, ini rayuannya maut banget ya. Ini sumpah rayuan maut banget. Don't leave, I'm swimming through my toe. Deep in this sea, just the two of us until morning. Hanya kita berdua sampai pagi, alright. We are going down, sorry all loud. The truth is, I just wanna drown in your body. Aku hanya ingin tenggelam di dalam tubuhmu. Wow, ini maksudnya apa ya? Yes, wajar kalau orang mikir yang kayak gitu ya. Drown in your body, alright. Secretly leaving kiss marks all over you. Wih, dengan rahasia meninggalkan tanda-tanda ciuman ya, all over you. Okay. Oh, I give you a teasing gaze and a smile. Tell me what you like because we will be coming together. Let's have some gentle fun. Rocking back and forth, wrinkling and bedsheet. Holding each other so tightly. Oh, cuman pegangan tangan doang di atas ranjang. I'm swimming through my towel. Deep in the sea, just the two of us until morning. Oke, gitu doang. Drown in your body, your scent, your rhythm, your breaths. I want to get drunk all of you. Oh, Shinja.
Aku ingin drown ini kayak mabuk gitu loh. Want to drown in you, ingin tenggelam di dalam kamu. Oke. Aku udah baca liriknya. Ini emang liriknya ya kalian bisa nilai sendiri ya. Kalian bisa nilai sendiri bagaimana lirik dari lagu Baekhyun yang Drown. Yes, I think so juga. Kalau kalian sendiri bagaimana? Setelah melihat bagaimana lirik dari Baekhyun yang Drown, apakah kalian berpikir sama seperti netizen yang lain bahwa lirik lagunya ini kayak dewasa banget gitu? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, berita atau topik tentang Baekhyun tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다.